Halo, ketemu lagi sama Lose yang ganteng ini. Hehe, bercanda ya. Ya, Lose senang sekali pagi hari ini Lose Dimas bisa menyapa kalian kembali dalam ibadah online sekolah minggu GKT Gloria Cakra Negara. Dan Lose sangat berharap dan Lose berdoa kalian semua masih tetap diberikan kesehatan dan kekuatan, dan Lose berharap walaupun kita berjauhan, kita tetap mau beribadah dengan hati yang sungguh-sungguh, hati yang mau menyembah kepada Tuhan. Yuk, sekarang Lose, sebelum kita mau masuk di dalam ibadah pada sekolah minggu pada pagi hari ini, Lose minta kalian bangun dari tempat tidurnya yang masih di tempat tidur, atau yang masih duduk-duduk di teras ataupun di mana, lalu menyiapkan hati untuk kita mau beribadah kepada Tuhan. Yuk, sebelum kita masuk di dalam doa pembukaan, Lose Dimas mau ajak kalian untuk datang menyembah kepada Tuhan. Seperti cerita yang Lose Dimas sampaikan minggu lalu, bahwa kita hanya menyembah kepada satu Allah, yaitu siapa? Yang kita kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yuk, Lose Dimas ajak kalian untuk nyanyi sebelum kita mau berdoa. Saat pagi hari ku datang lagi. Di hariku datang lagi, menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati, sembah Kau Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Saat pagi hariku datang lagi, menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati, ku sembah Kau Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Ku sembah Kau Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan, dalam pimpinanmu Tuhan, dalam pimpinanmu Tuhan. Sudah ajak kita melipat tangan, kita menutup mata, kita mau berdoa kepada Tuhan. Bapa yang baik yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan akan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur Tuhan masih berikan kami kesehatan, Tuhan masih berikan kami kekuatan sehingga kami bisa beribadah walaupun kami berjauhan Tuhan. Tuhan, kami mohon dan kami rindu Engkau menyapa setiap hati kami, Engkau hadir di tengah-tengah kami dimanapun kami berada.
untuk kami dapat menyembah Engkau, memuji Engkau di dalam roh dan kebenaran. Mari Tuhan, kami sungguh rindu untuk memuji Tuhan, kami sungguh rindu untuk memuliakan nama Tuhan, dan kami sungguh rindu Tuhan mendengarkan kebenaran firman-Mu pada ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Sertai kami Tuhan dalam ibadah ini dari awal, pertengahan sampai dengan akhirnya. Biarlah Engkau saja yang kami tinggikan, Engkau saja yang kami sembah dan kami muliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Ya, sebelum kita mau lanjutkan untuk kita memuji Tuhan dan nanti akan kita mendengarkan firman Tuhan, yuk kita mau lihat tayangan video dari adik-adik dari kalian yang sudah mengirimkan video tentang ayat hafalannya. Yuk kita saksikan bersama-sama sebelum kita melanjutkan ibadah kita pada pagi hari ini. Ulangan 6 ayat yang kelima. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Halo Lase, di sini saya akan menghafalkan ayat hafalan. Ulangan 6 ayat 5. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu dan segenap kekuatanmu. Kasih Lase. Shalom Lase, sekarang Neta mau hafalan. Ulangan 6 ayat 5. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Shalom Lase. Ulangan 6 ayat 5. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Ulangan 6 ayat 5. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu. Shalom Lase, ayat hafalan minggu ini adalah Ulangan 6 ayat 5. Berbunyi, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Terima kasih Lase, dadah. Ulangan 6 ayat 5. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Nah, itu tadi adalah video dari teman-teman kalian atau yang sudah mengirimkan cuplikan saat mereka menghayatkan ayat hafalan. Nah, sebelum kita akan mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan setelah ini, tapi sebelumnya kita akan menyanyikan lagu yang Tuhan ingin kita nyanyikan atau Tuhan ingin kita lakukan, yaitu kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Nah, tapi kita mau nyanyikan sambil pakai gerakan ya. Caranya begini. Jadi setiap kali nanti kita menyanyikan kita jalan, Lose minta kalian pertama kali menghadap ke kanan. Jadi pada waktu Lose ngomong jalan serta Yesus, jalan sertanya. Jadi setiap kali ada kata jalannya, kalian melakukan gerakan seperti jalan tetapi berbalik arah. Ya, yuk kita mau nyanyikan. Ayo Lose Dimas undang kalian bangkit berdiri untuk kalian kita menyanyi bersama-sama. Kita menghadap ke depan dulu semua. Kanan, jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Hadap depan. Kita sambil gerakan seperti jalan di tempat, menghadap ke depan. Sekarang ke kiri pertamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya
setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Ya, cukup capek ya. Tapi biarlah itu membuat kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Nah, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, Losa Dimas ajak kalian untuk berdoa kepada Tuhan. Yuk, kita lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Biarlah seperti lagu yang barusan kami nyanyikan tadi, kami mau menjalani kehidupan kami bersama-sama dengan Tuhan. Dengan cara kami mau menuruti firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kami memohon Engkau sendiri yang menolong kami untuk kami dimampukan untuk mengerti. Dan bukan hanya kami mengerti, Tuhan Yesus memampukan kami untuk kami melakukan firman itu di dalam kehidupan kami. Tuhan menolong Loselina yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah kami mau membuka hati kami untuk kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Shalom adik-adik. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya yuk ambil Alkitab, alat tulis untuk mencatat bila perlu, sehingga kita akan bisa mendengarkan, memperhatikan firman Tuhan dengan lebih baik. Yuk ambil Alkitabnya yuk. Nah, minggu lalu Losa Dimas sudah membahas atau sudah menceritakan tentang perintah Allah pertama sampai perintah Allah yang keempat. Itu adalah bagian pertama dari 10 perintah Allah. Bagian di mana menggambarkan hubungan manusia dengan Allah. Contohnya tentang apa? Tentang bahwa manusia harus menyembah Tuhan saja, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Terus juga kita tidak boleh membuat patung untuk disembah. Terus juga kita harus tidak boleh menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Kita juga harus menguduskan hari Sabat. Itu adalah hubungan manusia dengan Tuhan. Nah, bagian yang kedua dari 10 perintah Allah, bagian kedua adalah hubungan manusia dengan orang lain atau dengan sesamanya. Nah, bagian pertama dari hubungan manusia dengan sesamanya itu apa ya? Ya, yang dibahas pertama kali di dalam bagian yang kedua ini yaitu tentang hubungan manusia dengan Allah, dengan sesamanya, bukan dengan Allah. Tapi yang kedua adalah hubungan manusia dengan sesamanya yang akan kita bahas pada minggu ini, yang akan kita dengarkan firman-Nya pada minggu ini adalah yang pertama yang dibahas di dalam hubungan manusia dengan sesamanya. Itu tentang apa? Tentang orang tua, tentang keluarga, yaitu yang ada di dalam perintah Allah yang keberapa? Yang kelima. Nah, adik-adik, apa ya yang dituntut dari kita dari perintah Allah yang kelima itu? Kita dituntut untuk menghormati orang tua kita. Lalu bagaimana ya kita dapat menghormati orang tua kita? Cara pertama, kita dapat berterima kasih kepada mereka. Mengapa aku harus terima kasih pada mereka, Lose?
Karena yang membiayai, yang mencari nafkah untuk kebutuhan hidup kalian itu siapa ayo? Orang tua kalian. Ya, mereka sudah bekerja siang malam untuk memberi kalian kebutuhan kalian. Terus lalu kalau kalian sakit, siapa yang merawat? Papa dan mama. Dan yang membimbing kalian saat kalian mengerjakan tugas online siapa ayo? Pasti orang tua kalian. Lalu kalau sedang sedih, siapa yang menghibur kalian? Aku lagi bertengkar dengan temanku, siapa yang menghibur kalian? Ada orang tua kalian yang menghibur kalian. Nah, yang tak kalah penting adalah orang tua kalianlah yang mengenalkan kalian kepada Tuhan Yesus, yang membawa kalian ke gereja siapa? Mama, papa. Nah, itulah kenapa kita harus menunjukkan terima kasih kita kepada mereka. Cara yang kedua adalah kalian dapat menunjukkan kasih kalian kepada orang tua kalian. Bagaimana caranya ya? Kita bisa apa? Berdoa untuk orang tua kita. Mungkin papa dan mama kita sekarang sedang mengalami kesulitan karena COVID-19 ini, ya, karena pandemi ini. Mereka mungkin sedang mengalami kesulitan, mengalami masalah. Nah, kita sebagai anak bisa apa? Berdoa. Kalau bisa berdoa, bisa nggak berdoa? Pasti bisa, ya. Itu yang dapat kita lakukan, kita dapat berdoa. Oh ya, kita juga bisa menunjukkan kasih kita kepada orang tua dengan apa? Dengan memaafkan mereka jika mereka berbuat kesalahan. Karena orang tua kita itu bukan orang yang sempurna. Tidak ada orang yang sempurna. Ya, mereka juga dapat berbuat kesalahan. Nah, kita sebagai anak menunjukkan kasih kita dengan memaafkan mereka. Nah, cara yang ketiga sekarang. Cara yang ketiga adalah dengan kita mendengarkan kedua orang tua kita. Nah, ini nih yang seringkali anak-anak tidak lakukan. Ya, anak-anak sering pura-pura mendengar. Waktu mama papanya memanggil nama kita, umpama, Anton, tolong mama, kesini sebentar. Dengan menjawab, ya ma, tapi tangannya tetap main HP gini. Ya ma, sampai mamanya manggil berapa kali? Mungkin manggilnya 3 kali, 5 kali. Kalau manggilnya nadanya sudah naik mamanya, baru Anton letakkan HP-nya dan segera bergegas ke mamanya. Nah, itu kadang-kadang kita tidak mendengar mereka, kira pura-pura mendengar. Nah, cara yang ketiga kali ini kita belajar untuk kita mendengar kedua orang tua kita. Bukan saja saat nama kita dipanggil, tapi juga mendengarkan nasihat mereka. Mungkin mama dan papa kita punya nasihat, Anton, kamu jangan lama-lama main HP, nanti matamu bisa rusak. Nah, kita sering dengarkan kalimat itu. Nah, apakah kita mendengarkan dengan sungguh-sungguh atau kita hanya pura-pura mendengar? Nah, mendengar di sini adalah kita memperhatikan perkataan kedua orang tua kita dan kita belajar dari apa yang dikatakan oleh orang tua kita. Kita dapat memetik kebenaran dari apa yang dikatakan oleh nasihat dari kedua orang tua kita. Nah, sekarang cara yang keempat. Cara yang keempat adalah dengan kita mentaati kedua orang tua kita. Nah, mengapa kita harus taat kepada orang tua kita? Nah, Alkitab memberi kita alasan penting mengapa kita harus menghormati kedua orang tua kita. Yuk kita buka di kitab Efesus 6, kitab Efesus 6 ayat yang pertama. Ya, di layar sudah ada kitab Efesus 6 ayat yang pertama. Yuk kita baca sama-sama yuk. Hai anak-anak,
taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Nah, selain di kitab Efesus, ternyata ada juga di kitab yang lain. Di dalam Kolose, kitab Kolose 3 ayat yang ke-20. Nah, di layar sudah ada tuh kitab Kolose 3 ayat yang ke-20. Kita baca sama-sama. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Nah, di dalam dua kitab ini, baik di Efesus dan di Kolose, disebutkan alasannya. Mengapa saya harus taat pada mama papa? Ayo, mengapa? Kalau alasan berarti ada kata karena. Nah, karenanya apa? Yang di kitab Efesus karenanya apa? Karena haruslah demikian. Karena haruslah demikian. Ya, kita taat kepada orang tua kita karena harus demikian. Nah, yang di kitab Kolose karena apa? Karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Tuhan senang jika kita taat kepada orang tua kita. Nah, cara yang terakhir sekarang, cara yang kelima. Kita dapat memperlakukan orang tua kita dengan hormat. Apa sih memperlakukan orang tua dengan hormat? Memperlakukan orang dengan hormat adalah menganggap mereka adalah orang yang penting dan orang yang berharga buat kita. Nah, coba sekarang kalian, kalau kalian berbicara kepada orang yang kalian anggap penting dan kalian anggap berharga, apakah kalian akan berbicara dengan berteriak-teriak? Apakah kalian akan berbicara kasar kepada orang yang kalian anggap itu penting dan berharga dalam hidup kalian? Tentu tidak, bukan? Lain dengan orang yang tidak kita anggap penting. Nah, kalau kita berbicara dengan kedua orang tua kita dengan tidak sopan dan dengan nada yang tinggi atau nada yang tidak benar, itu menunjukkan bahwa kita belum menghormati kedua orang tua kita. Nah, firman Tuhan hari ini berkata bahwa kita harus memperlakukan kedua orang tua kita sebagai orang yang penting dan berharga dalam hidup kita. Dengan cara kita dapat berbicara dengan sopan, dengan lemah lembut kepada mereka. Tidak berteriak-teriak lagi kalau bicara sama mama. Ma, ambilkan aku makan. Nah, ma, mana sepatuku? Nah, kita dapat memperbaiki. Kalau yang sudah seperti itu bicaranya, coba sekarang firman Tuhan berkata kita harus menghormati mereka, menganggap mereka orang yang penting dan berharga dalam hidup kita. Yuk kita perbaiki tingkah laku kita memperlakukan mereka dengan hormat. Nah, kalau dipikir-pikir, mengapa ya Allah itu menganggap menghormati orang tua itu sebagai perintah yang penting, sehingga itu dimasukkan di dalam 10 perintah Allah? Mengapa dia menganggap menghormati orang tua kita itu hal yang penting, sehingga itu sama dengan perintah yang lain seperti jangan membunuh, jangan mencuri, terus jangan apa lagi, jangan menyembah patung. Itu kok ada di dalam 10 perintah Allah dan Tuhan menganggap hal itu penting. Nah, menghormati orang tua itu penting karena orang tua diberikan Allah otoritas atas anak-anaknya. Kalau saya ulangi ya, menghormati orang tua itu penting karena orang tua diberikan otoritas oleh Allah atas anak-anaknya. Nah, sekarang apa itu sih? Apa sih itu otoritas? Otoritas itu apa ya? Ya, otoritas adalah kekuasaan yang diberikan kepada seseorang untuk menjalankan fungsinya dan perannya, seperti memimpin atau bertanggung jawab membuat peraturan,
mengoreksi ketidaktaatan. Nah, itu adalah otoritas. Nah, orang tua diberikan oleh Allah otoritas atas anak-anaknya. Siapa sih yang mempunyai otoritas atas alam semesta ini dan seluruh dunia dan isinya ini? Tentu Allah, bukan? Dialah yang memiliki otoritas atas alam semesta dan isinya. Nah, tetapi Allah memberikan otoritas atas anak-anak kepada orang tua. Oleh sebab itu, jika kita menghormati orang tua kita, berarti kita juga menghormati Allah yang sudah memberikan otoritas itu kepada orang tua. Namun sebaliknya, jika kita tidak menghormati orang tua kita, berarti kita juga tidak menghormati Allah yang sudah memberikan otoritas itu kepada orang tua kita. Nah, jika ada seorang anak yang tidak menghormati kedua orang tuanya dengan tidak taat atau tidak mendengarkan orang tuanya, maka menjadi tanggung jawab orang tua untuk mendisiplinkan anak mereka. Dengan disiplin yang diberikan oleh orang tua saat seorang anak melanggar aturan yang dibuat oleh orang tua, maka anak tersebut belajar atau diajar untuk tunduk kepada otoritas orang tua. Dan anak tersebut juga belajar untuk tunduk kepada otoritas Allah, juga otoritas-otoritas yang lain. Otoritas apa lagi ya? Nah, kalau di gereja kalian tunduk kepada hamba Tuhan, kepada guru sekolah minggu, kepada majelis. Kalau di sekolah kalian tunduk kepada guru. Di jalan kalian tunduk kepada Pak Polisi, kepada pejabat pemerintahan setempat. Nah, kita belajar untuk menundukkan diri kepada otoritas-otoritas yang ada. Nah, adik-adik, Tuhan sudah memberikan kedua orang tua yang terbaik buat kita. Kita, seperti firman Tuhan dalam Efesus 6 ayat 1, sudah seharusnya kita untuk menghormati kedua orang tua kita. Karena itulah yang indah di hadapan Tuhan. Nah, jika sekarang kita pernah tidak taat, tidak mendengarkan kedua orang tua kita, hari ini kita mau datang kepada Tuhan, mohon ampun kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami datang di hadapan-Mu. Kami mengucap syukur memiliki kedua orang tua yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan, ampuni kami jika selama ini kami sudah tidak taat, tidak menghormati mereka, tidak mendengarkan mereka, Tuhan. Tuhan, kiranya pengampunan-Mu itu turun atas kami. Kami juga berdoa kepada mereka yang mungkin saat ini ada di antara kedua orang tua kami yang mengalami kesulitan usaha dalam pekerjaan mereka, Tuhan. Tuhan, kiranya menolong kedua orang tua kami, memberkati mereka, Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan hidup kami, Tuhan. Kami mau menghormati kedua orang tua kami yang Tuhan sudah tempatkan untuk menjadi kedua orang tua kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, itu tadi adalah kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Lose Lina. Nah, sebelum kita mau mengakhiri ibadah sekolah minggu kita pada pagi hari ini, Lose ajak kalian untuk membuka Alkitab, untuk kita membuka ayat hafalan kita pada minggu pagi hari ini. Ya, ayat hafalannya sama seperti minggu yang lalu, itu terambil dari salah satu 10 perintah Allah. Yuk, kalian buka Alkitab kalian dari Keluaran 20 ayat yang ke-12 yang berbunyi demikian. Keluaran 20 ayat yang ke-12. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di
di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Kita ulang sekali lagi ya. Ayat hafalan terambil dari Keluaran 20 ayat yang ke-12 yang berbunyi demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Nah, itu adalah itu adalah ayat hafalan untuk kita hafal pada minggu hari ini. Ya, dan Losa Dimas masih berharap kalian tetap yang merasa belum pernah mengirimkan video ayat hafalan, Losa Dimas dan Losa Lina tunggu videonya. Losa Dimas mengucap syukur Anda sudah mengirimkan videonya minggu ini. Itu yang pertama kali, dan Losa Dimas masih Michelle juga mengirimkan videonya. Losa Dimas mengucap syukur. Losa Dimas masih akan tunggu lagi kalian-kalian semua yang belum mengirimkan untuk bisa mengirimkan videonya sehingga bisa ditampilkan dalam ibadah online minggu depan. Yuk, itu ayat hafalan minggu ini. Dan sebelum kita mau mengakhiri ibadah ini, Losa Dimas akan ajar kalian satu lagu baru, satu lagu yang merupakan lagu tema kita pada pelajaran pada pagi hari ini, yaitu hormati orang tuamu. Kita mau belajar lagu ini sama-sama ya. Hormati orang tuamu supaya lanjut usiamu di tanah yang kuberikan padamu. Itulah perintah Allah kelima. Bukan patuh mama, bukan patuh papa, taat semua nasihat. Tidak boleh nakal, jadi anak pintar, sayang kakak dan adik. Kita ulang sekali lagi ya. Hormati orang tuamu supaya lanjut usiamu di tanah yang kuberikan padamu. Itulah perintah Allah kelima. Bukan patuh mama, bukan patuh papa, turuti semua nasihat. Jadi lebih nakal, jadi anak pintar, sayang kakak dan adik. Ya, itu adalah lagu pemutusan kita untuk kita senantiasa menghormati orang tua kita. Kita senantiasa menghormati papa, mama, kakek, nenek kita, karena mereka lah yang diberikan Tuhan kepada kita untuk mendidik kita untuk takut akan Tuhan. Yuk, sebelum kita mau mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, kita mau berdoa kepada Tuhan. Kalian Losa Dimas saja, kalian tutup mata, lipat tangan, kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kalau hari ini kami boleh belajar akan kebenaran firman-Mu, untuk kami menghormati otoritas. Dalam hal ini Tuhan mengajar kami untuk kami menghormati orang tua, papa, mama, kakek, dan nenek kami. Karena kami tahu mereka ada dan mereka Tuhan sediakan untuk mengajar kami yang masih kecil ini untuk menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan. Tuhan Yesus, tolong kami, mampukan kami sebagai anak-anak-Mu untuk kami menghormati orang tua kami, menghormati papa mama kami. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.